Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari semester 2. Kepada yang terhormat Bapak Syarif selaku dosen pengampuh pada mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas ulangan akhir semester atau tugas UAS. Adapun ketentuan untuk mengerjakan tugas UAS yaitu memilih salah satu soal dari dua soal yang telah disebutkan. Nah, kemudian setelah itu yaitu dijawab menggunakan audiovisual. Dari kedua soal, saya memilih untuk mengerjakan nomor 2. Sebelum saya membacakan soalnya, saya akan membacakan narasinya terlebih dahulu agar mudah difahami saat mengerjakan soal. Adapun narasinya yaitu pada saat itu Islam itu pernah menguasai negara Spanyol, yaitu selama 8 abad lamanya. Dan pada saat itu Islam itu menjadi sebuah penerang dunia serta memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kebangkitan Renaissance Eropa. Nah, kemudian untuk persoalannya yaitu yang pertama, jelaskan sejarah masuknya Islam ke Spanyol. Untuk pembahasannya yaitu sejarah masuknya Islam ke Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, salah satu khalifah yang berasal dari Bani Umayyah, yang bertepatan pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yang berpusat di Damaskus. Sebelum Islam menaklukkan Spanyol, Islam itu sudah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Pada saat itu yang menjadi penguasa di negara Afrika Utara yaitu pada masa Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Kemudian Khalifah Abdul Al-Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man Al-Ghazani menjadi seorang gubernur pada daerah itu. Pada Khalifah Al-Walid dan Hasan ibnu Nu'man itu sudah digantikan oleh salah satu khalifah yang bernama Khalifah Musa bin Nusair. Pada zaman Al-Walid tersebut, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, menyempurnakan penahlukan ke daerah bekas kekuasaan bangsa terdahulu, sehingga mereka menyatakan akan terus setia dan berjanji tidak akan melakukan kekacauan seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Penahlukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah dan memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai pada tahun 30 Hijriah atau disebut dengan masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan sampai pada tahun 83 Hijriah atau masa Al-Walid, sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai oleh Islam. Kawasan ini merupakan basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Kerajaan ini sering menghasut penduduk agar membuat kerusuhan dan menentang pada Islam. Setelah kawasan ini sudah benar-benar dikuasai oleh Islam, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan negara Spanyol. Dalam proses penaklukan Islam,
ada 3 tentara yang paling berjasa pada saat itu, yaitu Thorif ibnu Malik, Tharik ibnu Ziyad, dan yang terakhir yaitu Musa bin Nusair. Sahabat Thorif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Dalam penyebutan itu, Thorif tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Dia menang dan kembali ke Afrika Utara dengan membawa harta rampasan yang jumlahnya tidak sedikit. Pada saat itu, Tharik ibnu Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk negara Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya juga lebih nyata. Pada saat Khalifah Tharik ibnu Ziyad setelah menyeberangi selat yang berada di Maroko dan benua Eropa, mereka membakar semua alat penyeberangan itu, dan ia pun mengucapkan pidato yang bersejarah, yaitu yang berbunyi, Alawadu amanakum wal bahru waro'akum fahtar ayyumasitum. Adapun artinya yaitu musuh ada di depan kamu dan lautan ada di belakangmu, silahkan kamu pilih yang mana untuk kamu kehendaki. Pada saat itu Musa ibnu Nusair juga sudah menaklukkan beberapa negara serta mengalahkan kerajaan Gotik, dan kemudian Musa ibnu Nusair bertemu dengan Tharik ibnu Ziyad di daerah Toledo, dan selanjutnya keduanya berhasil dan menguasai seluruh negara penting yang berada di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Kemudian untuk persoalan yang kedua, yaitu jelaskan nama ilmuwan-ilmuwan Muslim Andalusia yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran orang Eropa. Nah, pada saat itu Islam itu pernah menorehkan negara Eropa. Meskipun di Eropa sangat banyak gereja yang dibangun dengan sangat megah, namun di balik itu semua ada beberapa tokoh Islam yang berasal dari Andalusia dan sangat berpengaruh kepada orang Eropa, yaitu yang pertama yaitu ada Ibnu Hazm pada tahun 384 sampai 456 Hijriah, yang bernama lengkap Abu Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Said Hazm al-Zahiri. Dia merupakan salah satu anak dari salah satu pejabat yang berasal dari kekhalifahan Bani Umayyah. Yang kedua ada Ibnu Rus pada tahun 520 Hijriah sampai 595 Hijriah. Beliau dikenal sebagai bapak akal sehat. Kemudian ilmuwan yang ketiga yaitu Ibnu Arabi pada tahun 560 sampai 638. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ta'i Al-Hatimi Al-Mursi atau Ibnu Arabi, dan beliau lahir di Murcia dan berasal dari keluarga yang cukup solih. Kemudian ilmuwan yang keempat yaitu bernama Al-Zahrawi pada tahun 938 Hijriah sampai 1013 Hijriah. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi atau Az-Zahrawi, dan juga sering disebut Abul Qasis. Beliau merupakan sosok yang dikenal sebagai ilmuwan pada bidang kedokteran. Kemudian ilmuwan yang terakhir atau yang kelima yaitu bernama Abu Ishaq
Az-Zarqali pada tahun 1029 Hijriah sampai 1087 Hijriah. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ishaq Ibrahim ibnu Yahya Al-Zarqali yang lahir di Toledo. Kemudian persoalan yang terakhir yaitu jelaskan makna dari Renaissance dan apa sumbangan Islam terhadap kebangkitan Eropa. Adapun makna dari Renaissance sendiri yaitu yang bermakna lahir kembali, yang berasal dari bahasa Latin renaître yang berasal dari dua kata yaitu re yang berarti kembali dan naître yang berarti lahir. Jadi kalau digabungkan menjadi lahir kembali. Gerakan ini merupakan gerakan perubahan terbesar yang berada di Eropa pada abad setelah pertengahan. Gerakan ini terjadi pada abad ke-14 sampai pada abad ke-17. Kemudian, apa sih sumbangan Islam terhadap kebangkitan Eropa? Adapun sumbangsi Islam terhadap Eropa yaitu salah satunya berbagai macam penemuan dan penelitian dengan jumlah yang sangat besar yang dapat mempengaruhi berbagai bidang yang bervariasi di Eropa seperti seni, arsitektur, dan lain-lain. Serta Eropa itu sangat banyak menyerap ilmu dari peradaban Islam yang sungguh sangat besar. Dan Islam juga mampu menerangi negara Eropa yang sebelumnya mengalami kegelapan. Sekian video dari saya yang memuat isinya yaitu memuat isi antara soal dan pembahasan pada tugas UAS pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya mulai dari awal dan akhir. Setelah menonton video, jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.